bareng aku, Caca. Apa kabar teman-teman? Caca berharap semua dalam keadaan yang baik ya. Amin. Teman-teman sudah siap memulai ibadah sekolah minggu? Kalau sudah siap, yuk kita mulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke teman-teman, memuji Tuhan dengan semangat ya. Teman-teman, memuji Tuhan dengan semangat ya. Tuhan Yesus sangat baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Memuji Tuhan harus lebih semangat lagi, karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Hosana bagi Tuhan Yesus. Teman-teman, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji nama Tuhan. Teman-teman, jangan lupa berdoa ya. Yuk kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Shalom teman-teman, masih di sekolah minggu di udara bareng sama Kak Vita. Nah, saatnya kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman siapkan hati ya, buka hatimu lebar-lebar ya, kita mau fokus dengar firman Tuhan. Oke? Sebelumnya kita mau berdoa. Yuk semua kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Kalau kami mau Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan tolong kami, pimpin kami, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, dan kami siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami sungguh boleh berbuah dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Oke, teman-teman masih ingat cerita minggu yang lalu? Pastinya ya. Tentang siapa? Ayo. Tentang siapa? Siapa? Ada yang masih ingat? Iya, betul sekali. Tentang Nabi Elia. Ya, bagaimana Nabi Elia terangkat ke surga? Iya, naik ke surga. Pakai apa ya naik ke surganya? Iya, betul sekali. Dengan kereta kuda berapi. Keren banget ya. Ya, Tuhan Yesus juga naik ke surga. Tapi Tuhan Yesus naik ke surga dengan sendirinya, ya, tanpa ada kendaraannya, ya. Tapi Nabi Elia naik ke surga dengan kereta kuda berapi yang dikirimkan oleh Tuhan Yesus. Oke. Nah, Nabi Elia naik ke surga. Berarti tugas kenabiannya diserahkan kepada siapa? Betul, kepada Elisa. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita kelanjutannya. Bagaimana Tuhan memakai Elisa dengan dahsyat, teman-teman. Teman-teman harus simak firman Tuhan dengan baik. Oke? Teman-teman bisa baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Oke? Dibaca ya keseluruhan ayatnya. Ceritanya seru banget. Oke. Judul cerita hari ini adalah Nabi Elisa menolong seorang ibu janda. Tiba-tiba terdengar sebuah percakapan, teman-teman. Ibu, mengapa ibu menangis? Tanya anak-anaknya. Kami tidak ingin membuat ibu sedih. Kemudian ibu ini berkata, ayahmu telah meninggal dunia tanpa meninggalkan harta, tetapi hutang yang banyak. Ayahmu adalah seorang yang mengasihi Allah. Dan ibu yakin kalau ayahmu masih hidup, ia bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Tapi sekarang ia telah meninggal dunia, nak. Orang yang meminjamkan uang ke ayahmu itu sekarang menagih uangnya. Mungkin kita bisa melunasinya sedikit demi sedikit, kata salah satu dari anak ibu itu. Tidak, anakku, kita tidak punya 1 sen pun untuk melunasi hutang tersebut. Harta satu-satunya yang kita miliki dalam rumah ini hanyalah minyak yang tinggal sedikit dalam buli-buli. Wah, kasihan ya. Orang yang meminjamkan uang itu ingin agar saat ini juga ibu harus mengembalikan uangnya. Wah, gimana ya teman-teman ya? Kasihan sekali ibu dan anak-anaknya ya. Jika hal itu tidak bisa ibu kembalikan, maka ia akan mengambil kalian berdua. Kalian berdua anak-anak ibu akan dijual, dijadikan budak untuk membayar hutang-hutang tersebut. Wow, mendengar apa yang dikatakan ibunya, mereka semua menangis, sedih, ya kan? Mereka semua takutan, ya kan? Mereka semua sangat sedih sambil berkata, apa yang bisa kita lakukan ya ibu? Aduh, gimana ya ibu? Anak-anaknya berkata demikian kepada ibunya. Kemudian ibunya berpikir, gimana ya caranya? Terus tiba-tiba ibunya punya ide, teman-teman. Saya tahu di mana saya bisa mendapatkan pertolongan, kata ibunya.
saya akan pergi dan berbicara kepada Nabi Elisa, Nabi Allah itu. Saya tahu ia selalu mendengarkan penderitaan orang-orang yang datang kepadanya dan ia akan menolong mereka. Jadi saat itu juga segera ibu itu pergi bertemu dengan Nabi Elisa, teman-teman. Setelah Nabi Elisa mendengar cerita dari ibu tersebut, Nabi Elisa berkata demikian. Ibu, coba kasih tahu saya, apa saja yang engkau punya di dalam rumahmu? Kemudian ibunya menjawab, Nabi Elisa, saya hanya mempunyai minyak yang tinggal sedikit dalam bejana di rumah saya. Kata ibu itu. Jadi, kata Nabi Elisa, jadi pergilah dan pinjamlah sebanyak mungkin bejana, ya, atau botol-botol, ya, atau wadah-wadah, ya, atau tempayan, ya, dari teman-temanmu dan dari tetangga-tetanggamu. Pinjam yang banyak ya, jangan sedikit, ya. Nabi Elisa menegaskan hal itu kepada ibunya. Yang banyak pinjamnya, pinjam tempat, ya. Nah, pinjam bejana-bejana atau wadah-wadah kepada tetangga-tetanggamu, kata Nabi Elisa. Kemudian pergilah ke dalam kamar di rumahmu bersama anak-anakmu, lalu kuncilah pintu di belakangmu. Curahkanlah minyak dari dalam bejanamu ke dalam semua bejana-bejana dan panci-panci tersebut sampai penuh, kata Nabi Elisa. Apa yang dikatakan Elisa? Ia tidak punya cukup minyak untuk memenuhi satu bejana pun. Ibu itu berpikir, aduh, yang dikatakan Nabi Elisa itu kayaknya nggak mungkin. Aku punya minyak sedikit doang. Tapi Nabi Elisa suruh aku pinjam banyak sekali bejana. Buat apa? Aku hanya punya sedikit minyak. Terus nanti apa yang dikatakan para tetangga? Wah, mungkin mereka akan mengatakan, aku ini ya wanita yang bodoh. Ya, mungkin gara-gara suamiku mati atau meninggal, ya, membuat aku jadi stres, terpukul, ya. Tapi dia berpikir, ya, apalagi yang bisa aku lakukan? Apa yang dikatakan Nabi Elisa? Aku harus lakukan. Jadi ia memilih untuk menaati perintah dari Nabi Elisa, teman-teman. Bagus. Ketika ia pulang ke rumahnya, ia memanggil anak-anak laki-lakinya. Ayo sini nak, berkumpul, kata ibunya. Terus ia berkata kepada anak-anaknya, sekarang kalian harus pergi ke rumah tetangga atau teman untuk meminjam sebanyak mungkin bejana, ya, atau tempayan, ya, pokoknya sebanyak-banyaknya yang mereka bisa pinjamkan. Nah, apa yang baru saja ibu katakan? Kata salah satu dari anaknya. Ibu, ngomong apa sih? Mengapa kita harus melakukan itu, ibu? Kemudian ibunya menjawab, lakukan saja apa yang ibu katakan. Ya, dengan segera. Jangan berlambat-lambat, kata ibunya. Nah, teman-teman, anak-anaknya juga melakukan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Jadi dia pergi ke teman-temannya, ke tetangganya, ya. Kemudian, wah, Tuhan menggerakkan hati daripada tetangganya dan teman-temannya. Ya, mereka tergerak untuk meminjamkan bejana-bejana tersebut, bahkan panci-panci, botol-botol, tempayan-tempayan, wadah-wadah, semuanya dipinjamkan oleh tetangga-tetangganya. Ya, teman-teman. Wah, setiap kali teman dari tetangganya bertanya, untuk apa bejana dan panci-panci ini? Untuk apa tempayan-tempayan ini? Anak laki-laki itu menjawab jawaban yang sama.
Lalu mereka jawab apa? Kami tidak tahu. Ya, ini adalah perintah dari ibu kami. Kami tidak tahu. Kami hanya diminta untuk meminjamkan bejana-bejana tersebut. Nah, kemudian anak laki-laki ibu ini membawa semua bejana dan panci-panci dan semua tempayan-tempayan itu kepada ibunya. Ibunya membawa ya semua bejana panci-panci ke dalam kamar. Lalu ibunya mengunci pintu kamar itu. Ibunya melakukan seperti yang disuruh oleh Nabi Elisa. Lalu ibunya itu mulai menuangkan minyak, ya. Mulai menuangkan minyaknya sedikit banget padahal sisanya, ya kan, ke dalam bejana, ya. Ketika dituangkan, ya. Loh, kok minyaknya nggak habis-habis? Kok bisa? Padahal mungkin tadi, ya, minyak yang ada dalam wadah ibu itu, dalam bejana ibu itu mungkin cuma sedikit sekali, ya kan? Tapi ketika dituangkan, ya, ternyata itu mengalir terus minyak yang ada dalam bejana itu, teman-teman. Jadi, ya, semua daripada bejana-bejana yang dipinjam dari tetangga-tetangga, mereka itu penuh semua dengan minyak. Wow, mukjizat terjadi, teman-teman. Ya. Semuanya bejana itu dipenuhi dengan minyak. Nah, mereka sangat takjub, mereka sangat terkejut, ya. Mereka berkata, "Wow, bagaimana bisa?" Ya. Padahal sisa minyaknya cuma sedikit, tapi ketika dituangkan, yang satu bejana penuh. Kemudian masih lagi tuangkan ke bejana yang lain penuh, ya kan? Semua bejana itu penuh dengan minyak. Nah, setelah semua bejana itu penuh dengan minyak, ibu ini berkata, "Wah, saya harus bertemu lagi dengan Nabi Elisa untuk memberitahukan apa yang sudah terjadi. Saya sudah memenuhi semua bejana dan dengan semua bejana-bejana yang ada, dengan semua tempayan yang ada, dengan minyak itu. Dan sekarang apa yang harus saya lakukan?" Kata ibu itu. Kemudian dia datang kepada Elisa kembali dan dia menyampaikan kabar sukacita itu. Nabi Elisa pun bersukacita, ya. Nabi Elisa berkata, "Pergi, ya, dan jualah semua minyak itu, lalu bayarlah hutang-hutangmu. Masih ada uang yang sisa, ya kan? Dan sisa pembayaran hutang itu kamu bisa gunakan untuk menghidupi dirimu dan juga anak-anakmu." Wah, puji nama Tuhan. Senang sekali ibu ini, ya kan? Kemudian, ya, dia menjual semua minyak-minyak yang sudah penuh, ya, di dalam bejana-bejana yang dia pinjam juga dari tetangga-tetangganya itu banyak sekali, ya, dan dia bisa membayar hutang-hutang mereka, teman-teman. Bahkan masih sisa untuk kehidupan mereka. Puji nama Tuhan, luar biasa ya. Tuhan bekerja dengan dahsyat ketika kita mau percaya. Nah, sekarang mereka bisa tinggal bersama-sama sebagai satu keluarga. Mereka tidak takut lagi kepada si penagih hutang karena semua hutang mereka sudah lunas. Wah, puji nama Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, ya. Nah, apa pelajarannya buat kita, teman-teman? Dari kisah ibu janda dan anak laki-lakinya ini, ya, yang meminjam banyak bejana dan panci-panci tempayan dari tetangganya itu, ya, mereka itu, ya, belajar untuk percaya bahwa Allah itu memperhitungkan iman mereka. Padahal mereka nggak tahu ya buat apa mereka harus pinjam itu banyak-banyak, buat apa, ya. Tapi mereka lakukan, mereka taat, ya, mentaati perintah dari Nabi Elisa tadi, ya. Dan Allah memperhitungkan iman mereka. Persediaan Allah sama besarnya dengan iman yang dimiliki oleh mereka. Dan juga iman kita, teman-teman. Ya, coba perhatikan. Persediaan Allah sama besarnya dengan iman yang kita miliki. Ibu janda ini senang karena ia tidak menyuruh anak-anaknya meminjam hanya satu bejana atau satu panci saja. Ya, dan dengan
ketaatan mereka ya. Tuhan itu selalu menghargai kasih dan iman yang kita nyatakan kepadanya. Nah, yang harus kita lakukan adalah apa teman-teman? Taat kepada perintah Tuhan. Walaupun mungkin kok sepertinya perintah Tuhan kayaknya nggak masuk akal deh. Kayaknya nggak mungkin deh. Buat apa? Mungkin kita bertanya-tanya ya terkadang-kadang. Untuk apa? Kok kayaknya aneh gitu ya. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang mustahil. Tapi tetap harus kita lakukan. Maka Allah akan memberkati kita. Jangan takut untuk menaati Allah teman-teman ya. Dengan cara apa? Lakukan perintahnya. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun teman-teman menganggap sesuatu hal itu sesuatu yang aneh, tidak masuk akal, ya kan? Mungkin ada orang-orang yang mentertawakan kita. Ya, seperti yang dilakukan oleh ibu janda ini. Mungkin tetangga-tangganya ketawa, buat apa pinjamannya banyak panci ya. Untuk apa ya? Ternyata cara atau rancangan Tuhan tidak sama dengan cara atau rancangan kita. Namun waktu kita taat pada perintahnya, maka kita akan mengalami mukjizat seperti yang dialami oleh ibu dan anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Cerita firman Tuhan yang dahsyat ya. Ya. Terus lakukan kebenaran firman Tuhan. Kita mau terus taat di dalam perintah Tuhan. Oke. Ayat hafalan kita minggu ini dari Galatia 6 ayat 9a. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat 9a. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Oke ya. Terus lakukan kebaikan ya. Dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Terus lakukan kebaikan, lakukan kebenaran firman Tuhan. Oke teman-teman, karena minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Mei ya. Kita mau sama-sama ucapin happy birthday Catherine, Cathy, happy birthday. Happy birthday Hero, happy birthday. Happy birthday Rafael. Dan mungkin ada teman-teman yang dalam bulan ini merayakan ulang tahun. Happy birthday ya. Wish you all the best. God bless you. Oke. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur. Di waktu ini Tuhan, kami sungguh mau belajar untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mentaati kebenaran firman Tuhan. Kami mau taat, kami mau lakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suruh, sesuai dengan perintah firman Tuhan yang ada dalam firman Tuhan. Mungkin ketika kami mau melakukan, kami tidak tahu tujuannya apa, rancangannya apa, goalnya apa. Mungkin kami belum tahu Tuhan, tapi kami mau belajar untuk terus taat. Karena kami tahu ketika kami taat, Tuhan sediakan yang terbaik buat kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk semuanya. Dan kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang juga berulang tahun di bulan Mei ini. Berkatilah Tuhan, berkati Cathy, berkati Hero, berkati Rafael. Bahkan juga mungkin ada teman-teman kami yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pertumbuhan mereka, langkah hidup mereka, masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk orang tua mereka. Berkati dalam setiap apa yang mereka kerjakan, lakukan. Biar hanya Tuhanlah yang membuat tangan mereka berhasil. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan semua teman-teman kami yang mengikuti ibadah sekolah minggu di udara. Tuhan akan terus memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan akan memakai kehidupan setiap anak-anak-Mu ini menjadi berkat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Happy, blessed Sunday. God bless you. See you next week. Bye-bye.